jelaskan mengenai audit siklus produksi. Yang pertama akan dijelaskan, maaf sebentar. Maaf Bapak, mau tanya, saya nggak ketemu share screen-nya Bapak dari tadi. Di bawah ada share, jika pilih aja share konten, diklik. Bisa nggak? Nggak bisa Pak, kebetulan katanya this browser doesn't support sharing. Nah, ini pakai apa? pakai ini Safari Pak. Oh, nggak pakai aplikasi Webex ya? Nggak punya aplikasinya Kan kebetulan. ada aplikasi Webex untuk macOS kan ada juga. Ya kemarin tuh memori saya tuh masih belum bisa Pak di-upgrade waktu sudah di-upgrade. Mungkin lewat laptop temennya, filenya Coba udah pakai di-share kan? Mbak saya, Mbak Kak. Oke, dari Ya, silakan di-share. Ya, silakan siapa yang mau menjelaskan? Yang belum ada suaranya sama sekali. Adit Pak, kepada Adit disilakan. Oke. Terima kasih. Dari pengendalian internalnya ya Pak, terlebih dahulu ya Pak ya. Seperti yang kita manajemennya itu susah untuk diajak berbicara, gagap, suka. Nah, untuk pengendalian internalnya sendiri di sini melihat bahwa pengeluaran berarti oleh satu orang tidak diperbolehkan, karena kalau satu orang saja itu berarti bisa menimbulkan kecurangan di situ Pak. Ditambah lagi fungsinya satpam harus di pengaman. Fungsi pencatatan sendiri itu harusnya ada lagi orang bisa mengotorisasi, dan pengawasannya di dalam gudang sendiri itu di sini kebetulan tidak notice penggunaan stok, dan pas kayak kurang ada bukti yang pasti Pak bagaimana barang itu keluar dan masuk, dan dilihat ketika ya bagaimana kita mengetahui kejujuran yang abstrak itu kan bagaimana barang. Nah, untuk akuntannya sendiri itu pengendalian internal dikatakan bahwa proses produksinya sudah terkomputerisasi, jadi fungsi akuntan hanya menginput keluar dan pengawasan terhadapnya sendiri. Dan melaksanakan pengecekan nilai sedia di gudang, jadi karena berdasarkan sistem ya udah segitu barang yang ada di gudang, ya itu yang saya komputer, dan tidak ada perhatian untuk mengecek kondisi fisik barang di gudang, sehingga ya nggak tahu kalau misalnya barang itu ada yang disimpan atau tidak. Nah, itu juga satu hal yang tidak bisa dibiarkan begitu, karena kalau misalnya
ada yang jamuran ataupun tergoreng dan nilai sediaannya sendiri gitu Pak. Nah, untuk auditornya itu sudah bahwa 15% sediaan keping itu mengalami penjamuran. Maka diusulkan oleh itu untuk akun cadangan. Nah, terus untuk risiko pengendaliannya lagi itu katakan bahwa pengeluaran barangnya itu hanya pihak saja dan yang bukan yang bertugas di bidangnya, lalu manajemen yang tidak mengetahui istilah tidak di manajemen yang terus mempercayai burunya karena dianggap manusia raja. Putus-putus, Sadit. Halo, Adit. Lanjut ke siklus produksi bagaimana? Tidak sesuai dengan Akan coba untuk masuk ke prosedur audit PPDB dibacakan untuk siklus produksinya. Menurut hasil dari kelompok kami, bahwa prosedur dari siklus produksi itu diawali dengan prosedur awalnya, yaitu terkait dengan mendapatkan pemahaman tentang Mohon maaf, Pak, suaranya masih kecil. masih belum ya. Maaf, sudah terdengar? Sudah, Mbak Ulfa. Saya lanjut ya. Untuk prosedur audit PTDB dibacakan terkait dengan siklus produksi, yaitu dimulai dengan prosedur awalnya, mendapatkan pemahaman tentang entitas. Itu diperoleh informasinya, referensinya dari informasi soal yang diperoleh. Prosedur audit yang digunakan yaitu permintaan keterangan ke perusahaan diperoleh sebagai berikut. Informasi soalnya terkait dengan manajemen, akuntan, dan auditornya berdasarkan karakteristik pengendalian dan informasi lainnya terkait dengan penjualan dan kesediaan dari barang produksi. Berdasarkan pengecekan tersebut bahwa tidak ada temuan. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur awal atas saldo dan catatan persediaan. Prosedur audit yang dilakukan masih sama, yaitu permintaan keterangan terkait dengan pemasukan saldo persediaan yang tercantum di neraca saldo akun persediaan yang bersangkutan di buku besar, menghitung kembali saldo akun persediaan di buku besar, mengusut saldo akun persediaan ke kertas kerja tahun lalu, mengusut posting pendebitan dan pengkreditan akun persediaan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir adalah rekonsiliasi akun kontrak persediaan ke dalam buku besar ke buku pembantu persediaan, yaitu berdasarkan referensi informasi soal terkait dengan laporan sediaan untuk barang kepingan, DVD, dan CD. Kemudian ada juga neraca saldo dan laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan observasi sediaan. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa tidak ada hasil temuan.
Kemudian dilanjutkan dengan prosedur analitis. Prosedur analitis di sini ada 2 tahap. Yang pertama menelaah umur persediaan dengan aktivitas pembelian, produksi, dan penjualan. Dilihat dari kertas kerja audit 1, yaitu mengecek tentang laporan sediaan CD dan laporan DVD serta sediaan kepingan. Di sini kita hitung terkait dengan rasio barang dengan bentuk saldo barang jadi dibagi sediaan barang baku. Saldo barang jadi terkait dengan sediaan CD dan DVD. Untuk sebesar 9 itu dijumlah 2.900.000, kemudian dibagi dari laporan sediaannya sebesar 2.250.000. Adanya kesalahan prosedur terkait dengan dilihat dari kertas kerja audit kedua, yaitu dari laporan sediaan CD dan DVD disamakan dengan laporan laba ruginya untuk menghitung dari rasio perputaran persediaan. Untuk rumus perputaran persediaan yaitu penjualan dibagi rata-rata persediaan. Untuk penjualannya diperoleh untuk CD adalah sebesar 6 juta, kemudian rata-rata persediaannya adalah 1.100.000 diperoleh dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Jadinya untuk perputaran CD ada sebesar 454,54 kali, dan untuk yang DVD adalah dari penjualan sebesar 24.925 juta rupiah dibagi dengan rata-rata persediaannya sebesar 1.975.000, maka diperoleh rasio perputarannya 12.620,53 kali, dan diperoleh hasil bahwa tidak ada temuan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka untuk rincian transaksi dan lain sebagainya. Halo Mbak Ulfa. Apakah sudah selesai Mbak? Sudah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada pengujian transaksi. Mbak Ulfa boleh pada pengujian rincian transaksi pertama yaitu melakukan vouching terhadap jurnal akun persediaan dokumen pendukung. Di situ, halo Mbak Ulfa, bisa ditampilkan Excel-nya? Oke, karena nggak bisa, saya lanjutkan dari informasi yang ada aja. Itu dari kertas kerja audit 3 yang telah kami buat, kami lihat dari temuan laporan observasi ada seperti 15% dari temuan atas kepingan dan 100.000 persediaan dari CD dan juga 150.000 dari persediaan DVD. Dari angka tersebut kami hitung terdapat total harga sebelum observasi dan total harga setelah observasi.
di mana terdapat selisih antara harga sebelum dan sesudah observasi. Mohon maaf Pak, perhitungannya tidak bisa ditunjukkan. Bentar Mbak, cari dulu ya. Selanjutnya, Ini Mbak, menurut dari catatan pabrik Itu di video sudah ada kan itu? sudah Pak. Ya, maksudnya teman-teman yang lainnya bisa lihat di video. Saya sebenarnya penasaran dengan yang sebelumnya, cuma tadi kayaknya suaranya juga kurang. Oh iya. Nggak apa-apa, silakan dilanjutkan dulu supaya nanti bisa memancing teman-temannya untuk bertanya. Selanjutnya, yaitu menelusuri data dari catatan pembelian pabrikasi produksi yang sudah selesai dan penjualan ke akun persediaan. Di situ kita akan melihat laporan persediaan baik dari CD ataupun DVD, dan juga kita melihat dari laporan laba rugi yang ada. Sudah kami lakukan vouching atau tracing, tidak ada temuan yang berbeda. Selanjutnya, pengujian pisah batas retur pembelian dan penjualan perpindahan barang melalui Departemen Penjualan, yaitu, mohon maaf sebentar, dari laporan penerimaan barang, jadi kami lihat total kuantitas yang sudah dikalikan dengan kos itu nanti dikirimkan dan diterima oleh bagian penerimaan barang yang setelahnya akan dijual kepada pembeli. Selanjutnya, pengujian rincian saldo, yaitu mengamati perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien. Di sini, dari laporan persediaan CD dan laporan persediaan DVD, kami melakukan persamaan dengan laporan persediaannya, dan angka yang ditemukan pun tidak ada perbedaan dan sudah dikonfirmasi. Selanjutnya yaitu menguji akurasi klerikal, hitung horizontal dan vertikal daftar persediaan. Sudah kami lakukan rekalkulasi dari ke samping maupun ke bawah dan tidak ditemukan perbedaan. Selanjutnya itu menguji penetapan harga persediaan. Dari laporan HPP kita temukan, dari laporan laba rugi kita temukan pendapatan atas penjualan dan juga HPP. Dari situ angka yang digunakan sudah sesuai dan juga berdasarkan informasi yang ada. Yang kelima, rincian saldo estimasi akuntansi, yaitu mengevaluasi nilai realisasi bersih pendapatan. Dari situ, berdasarkan temuan dari observasi, kami membandingkan jumlah antara menghitung ulang, maksudnya perbandingan antara harga yang setelah dan sebelum ditemukan temuan pada laporan observasi sediaannya. Dan yang terakhir, membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi umum. Menurut kami, perusahaan ini masih seharusnya menggunakan metode FIFO karena persediaan mereka yang mudah rusak seperti berjamur dan tergores. Mohon maaf, sepertinya itu yang bisa dijelaskan karena saya juga dari tadi bolak-balik ke Excel sendiri, jadi masih kekurangan untuk penyampaiannya. Boleh ini dilangsungkan dengan sesi tanya jawab? Halo, Bapak. Bisa didengar? Bisa. Baiklah, dari teman-teman apa ada yang ingin bertanya?
Ada. Bisa nggak? Bisa dengar nggak suara saya? Mas. Bisa. Saya mau nanya yang ini nih. Kan tadi ada teman-teman yang nggak nemu. Saya nemu di laporan sediaan DVD sama CD itu ada selisih sekitar ada yang 2M sama 18M. CD selisih 2M, sedangkan DVD selisih 18,955. 18,955. Nah, itu antara di CD itu di laporan sediaan 4M, sedangkan di laporan laba ruginya itu malah meningkat jadi 6M. Sedangkan yang di DVD itu 5,9, sedangkan di laporan laba rugi itu 24. Itu kenapa ya? Atau emang nggak ada ya? Atau saya yang keliru? Terima kasih. Sebentar ya, Mas. Izin menjawab, membantu. Itu tadi yang ditanyakan terkait dengan perbedaan jumlah penjualan dan di HPP-nya ya. Mbak Rizka, Mas Wafen, ya bukan ya, yang ditanyakan terkait dengan perbedaan di penjualan, pendapatan penjualan dan HPP kepingan. Iya, Mbak. Kalau kemarin dari yang kelompok kami sempat bahas itu terjadi perbedaan karena didasarkan dari nilai uang yang nilai per keping, harga per keping yang dihitung. Jadi HPP-nya untuk di penjualan itu didasarkan pada nilai informasi soal itu kan harga jual DVD itu 5.000 dan CD-nya 3.000. Sedangkan di HPP itu didasarkan pada nilai kosnya. Untuk yang CD 2.000, yang DVD 3.000. Jadi kan ada selisih itu. Nah, untuk perkaliannya adalah berdasarkan dari total penjualan yang ada di laporan sediaan. Contohnya untuk yang Mohon maaf, Mas Raffian, apa kedengaran suaranya? Putus-putus. bisa dibantu nggak? Tidak Mbak, saya juga tidak tahu ini device-nya bagaimana. Mohon maaf, tadi Mas Raffi tanyakan naik pendapatan dan itu yang Suaranya kurang jelas. Tadi yang saya tanyakan itu cuma ini sih, apa namanya, perbedaan antara laporan sediaan yang dilaporkan dengan jumlah yang ada di laporan laba rugi. Itu kan tadi teman-teman ada yang nggak nemu, jadi katanya di laporan itu nggak ada temuan. Terus saya ini ada dapat sekitar 2 eman nih ada temuan. Terus untuk HPP juga itu ada temuan, kalau saya di laporan sediaan sama laba rugi sekitar 600 juta sampai 150 juta. Itu aja sih. Iya, baik, saya mencoba menjawab. Itu tadi penjelasan di saya. Seharusnya memang ada temuan karena pada laporan persediaan yang ada itu angka yang digunakan sebesar 3.000 sebesar 1.000. Sorry, mohon maaf, sebesar 3.000 untuk DVD dan CD. Sedangkan dari angka yang digunakan pada laporan laba rugi itu di penjualan menggunakan angka 5.000, Mas. Mohon maaf. Berarti di situ ada itu ya, Ya, ada temuan. harga dasarnya itu ya, harga dasarnya ya, beda ya. Yang per keping, harga dasar per keping ya berarti ya. Mas. Ya,
Oke, thank you. Mas. Kepada teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Saya Mbak Rizka. Iya, Pak Aron, boleh. Mau ngelanjutin yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rizka. Itu kan kalau kita lihat harga pokok produksinya tadi kan versi yang kita hitung dari yang ada di laporan persediaan kan itu DVD-nya 3.000 tuh. Kemudian CD-nya 2.000 gitu ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi khususnya dengan rasionya, apakah teman-teman kelompok penyaji juga menghitung rasionya? Rasio barang jadi dengan biaya tenaga kerja langsungnya itu ada sedikit pola yang cukup menarik untuk dilihat gitu. Kalau kita lihat polanya, kalau kita rasiokan antara biaya total tenaga kerja langsungnya yang untuk yang DVD itu sama 0,07% ya rasionya. Nah, kalau di CD 0,2 itu. Nah, ini mungkin penjelasannya kok bisa lebih lebih mahal ya biaya harga pokok produksi per kepingnya gitu kalau dirasiokan gitu ya. CD itu 0,2 sementara DVD-nya 0,07 ya. Ini kaitannya mungkin nanti dengan biaya tenaga kerja langsungnya ya gitu. Kalau memang nanti mungkin diaudit lebih detail lagi kaitan dengan biaya tenaga kerja langsungnya gitu. Karena saya lihat rasionya cukup berbeda gitu. Apakah teman-teman dari kelompok penyaji juga menempatkan untuk menghitung rasio yang itu finish good dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung? Apakah dihitung ya Mbak Rizka? Mohon maaf Pak Aron, kalau untuk itu kelompok saya nampaknya tidak melakukan perhitungan tersebut. Oh, baik. Tapi ada pola yang cukup menarik begitu. Jadi per kepingnya kelihatan CD-nya agak lebih lebih mahal gitu ya jatuhnya Ya, sehingga mungkin biaya tenaga kerja langsungnya mungkin lebih mahal untuk bikin CD ya dibanding DVD. Ya, mungkin begitu. Mestinya ya setidaknya mendekati lah sama-sama mungkin dengan DVD gitu ya atau mungkin lebih murah karena teknologi CD kan lebih murah dibandingkan teknologi DVD. Pemahaman pandangan saya seperti itu sih. Itu aja masukannya Mbak Rizka. ya baik Pak Aron, terima kasih atas masukannya. Apa ada tambahan lagi? Iya. Mbak, ini aku kan kerja di laporan laba rugi kan ada pendapatan penjualan lain-lain sebesar 425 juta. Enggak bisa jual apa sebenarnya? Berdasarkan hasil diskusi kita kemarin, kita juga coba cari penjualan lain-lain itu apa. Kalau dari menghitung dari jumlah ataupun yang masih bisa dijual itu, kayaknya itu bukan angkanya. Jadi kami berasumsi bahwa itu adalah informasi yang tertera. Atau mungkin Mas Adit atau Mbak Ulfa mau menambahkan? Berarti dia Mohon maaf, Mbak Wuri, boleh di Dan bukan namanya Mbak.
Iya, Mbak Uri boleh diulang soalnya suaranya hilang tadi. Kan nyari ya penjualan CD, DVD, ketemu lah ya yang penjualan lain-lain 400 juta ini. Aku belum nemu gitu dia dapat angka di situ dari mana gitu. Apa mungkin kelompok kalian nemu dia dapatnya dari mana? Oh, tadi penjelasan saya belum sampai ya. Kalau dari kelompok kami hasil diskusi, kami coba hitung, tapi karena kalau misalnya dihitung berdasarkan menggunakan angka biaya persediaan yang kegores atau yang masih bisa dijual itu, angkanya tidak memenuhi dari angka penjualan lain-lain itu. Maka dari itu kelompok kami menyimpulkan bahwa penjualan lain-lain itu angkanya memang sudah tertera yang ada di soal kayak gitu, Mbak. Ya. Enggak, maksudnya jadi kita enggak nemuin itu sumber angkanya dari mana maksudnya gitu. Enggak nemu gitu ya? Iya. Oke, saya bantu menjawab ya untuk penjualan lain-lain. Kalau masih ingat ya, untuk siklus produksi itu berarti siklus apa? Artinya akun apa aja yang di audit itu ya. Ini karena kita tahu bahwa produksi itu berarti paling tidak ada sediaan mentah, sediaan setengah jadi, sediaan jadi gitu kan. Jadi 3 ini yang pasti. Berarti sediaannya ada sediaan kepingan, terus sediaan mentah, gitu ya. Dan ini terkait dengan siklus pembelian atau siklus pengeluaran, gitu ya. Karena kan kita membeli sediaan mentah. Terus kemudian untuk sediaan jadinya, yaitu CD dan DVD, ini berkaitan dengan siklus penjualan, gitu ya. Sehingga kalau kita ngelihat akunnya mestinya ya akun penjualan CD, akun penjualan DVD, terus HPP CD, HPP DVD kemarin ya, masih ingat ya kan ada ya, di bukunya juga ada, di PowerPoint juga ada. Terus kemudian kalau yang kepingan ya tadi kaitannya dengan pembelian sediaan mentah. Ya. Jadi itu paling tidak dari akun-akunnya yang harus diaudit terlebih dahulu sehingga penjualan lain-lain tidak termasuk yang diaudit di sini karena penjualan lain-lain mungkin terkait dengan hal yang berbeda ya kan di situ jelas jalan inventory-nya cuma ada 2 yaitu CD dan DVD itu. Oke, silakan dilanjutkan. Baiklah, pada yang ingin menambahkan lagi. Suara saya terdengar nggak? Izin mau bertanya. Oh, boleh Mbak Radis. Di soal siklus produksi yang bagian auditor, informasi yang didapatkan kan ada prosedur tambahan, tes penjualan sama tes masing-masing KPP. Nah, dari informasi tersebut, apakah terdapat temuan sesuatu makanya ada permintaan untuk prosedur tambahan atau seperti apa tindak lanjutnya? Nangkep maksudnya. Terima kasih. Oke. Saya coba menjawab berdasarkan yang saya tahu. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak dan teman-teman. Itu dilakukan tes penjualan dan HPP itu dilakukan karena angka yang digunakan di laporan persediaan itu
berbeda dengan informasi perusahaan yang mereka gunakan, seperti di informasi perusahaan ataupun dari manajemen menggunakan harga per kepingnya CD senilai 5.000 dan DVD senilai 3.000. Sedangkan pada laporan persediaan mereka menggunakan angka untuk DVD 3.000 dan CD sebesar 2.000 per keping. Sejauh ini temuan itu yang kami dapatkan, Mbak Radisa. Apa dari Mas Adit dan Mbak Ulfa bisa menambahkan? Saya mau tanya Mbak Rizka. Ya, boleh. Dari kan tadi Mbak Rizka mengatakan bahwa ditemukan adanya perbedaan harga yang digunakan. Iya. Yang digunakan itu tadi 5.000 sama 3.000, dan kalau yang diproduksi itu 2.000 dan 3.000, iya kan Mbak? Iya. Ya, kalau di penjualan kan laporan laba rugi itu kan dia menggunakan itu karena mencatat penjualan. CD dijual di harga 5.000, tapi diproduksi di harga 2.000 kan Mbak? Nah, kan otomatis tidak ada perbedaan harga karena yang satu mencatat karena itu dicatat sebagai persediaan, yang satu dicatat untuk yang penjualan karena dia menjual di harga 5.000. Nah, selisihnya itu kan sebagai margin laba kita kan, Mbak, sebagai profit kita. Nah, saya mau memasukkan aja kalau untuk yang tes penjualan sama tes HPP itu, mungkin itu cuma untuk memastikan Mbak apakah di laporan laba rugi itu sudah dicatat sesuai atau enggak angka-angkanya. Jadi kita rekalkulasi lagi itu jumlahnya udah sesuai atau enggak. Sesuai dengan harga, misal harga jualnya 5.000, 3.000 itu udah sesuai atau belum. Terus yang persediaan HPP itu sesuai dengan harganya 2.000 dan 3.000. Karena kan harga kepingan itu kan 1.000 Mbak. Harga kepingan itu 1.000, tapi ketika masuk di proses produksi, dia diolah lagi menjadi DVD, itu nanti costnya jadi 3.000. Nah, ketika kepingan diproses lagi menjadi CD, itu costnya untuk memproses jadi CD itu 2.000. Nah, dijualnya kan ada marginnya, otomatis dijual di harga 5.000 dan 3.000. Menurut saya ini tidak ada perbedaan, bukan sebuah temuan di harga ya Mbak ya. Karena memang menjualnya harus di atas harga HPP kan? Iya, apa yang dijelaskan Mas barusan itu menjawab dari Mbak Radisha tadi, yang mana saya tampaknya keliru dalam menjawabnya, Mas. Mohon maaf, tapi yang Mas sampaikan tadi itu sependapat saya. Terima kasih Mbak Rizka. Ya, mohon maaf Mas, makasih. Mbak Rizka izin bertanya, bisa? Iya Mas Fat. Saya gini Mbak, di kelompok Anda, jika menemukan temuan adanya adjustment auditor, bisa minta tolong ditunjukkan adjustmentnya seperti apa. Terima kasih. Mohon maaf Mas Farid, ini Mbak Ulfanya nggak bisa menunjukkan tampilannya. Sebentar ya. Apa dari Mas Adit mau bantu menambahkan? Itu berbeda ya hasil observasinya dengan apa yang Mas tadi putus. itu ada sebesar $500 dan 10 miliar. Nah, itu adalah perbedaan selisih persediaan Mas Farid.
Maaf, Pak, suaranya putus-putus nggak kedengar. Mas. Ya, Maaf. Berarti yang dari 2.250.000 keping itu menjadi 1.912.500. Untuk CD-nya sendiri itu menjadi 850.000 keping yang dijualkan itu ada 150.000 keping, Mas, yang mengalami miliar, satu fase itu hanya 9.070.500.000, Mas. Itu yang udah kita hitung demikian. Mohon maaf Pak Gun, Mbak Ulfa dan Mas Adit menghubungi saya, sinyalnya gangguan Pak. Mbak Ulfa bahkan nggak bisa dengar penjelasan di kelasnya. Ya Mbak Rizka backup dong, kan mestinya meskipun karena ini kerjaan kelompok ya harusnya semuanya paham. Iya baik Pak. Saya apa masukin? Putus-putus Mbak Ulfa. Hasil auditnya dari kelompok kami ya. Sudah terdengar belum ya? Temuan itu berdasarkan dari yang kita hitung kemarin dari level observasi itu kan ada sejumlah 100.000 yang tergores di CD dan 150.000 yang tergores di DVD. Berarti itu kan yang dihitung. Kalau dari kelompok kami, perhitungannya ada penyesuaian persediaannya seperti berikut. Untuk yang CD kan kuantitasnya 100.000 dari nilai kosnya harga seharusnya kan 2.000 per keping, jadi totalnya kan ada 200 juta. Kemudian untuk yang harga karena tergores kan jadinya tinggal 10% yaitu 200 rupiah. Nah, kalikan 100.000 dikali 200 kan jumlah 20 juta. Maka ada selisih di sini dari persediaan awal dikurangi nilai pasar itu. Jadi ada penyisih 180 juta. Kemudian pelaporan untuk DVD pun sama. Kuantitas yang tergores adalah 150.000 dikalikan nilai kos dulu 3.000, totalnya adalah 450.000 rupiah. Nah, untuk yang tergores karena dia harus disesuaikan nilai pasar yaitu 300 rupiah, maka hasilnya 45 juta. Maka dikurangkan selisih kerugiannya yaitu sebesar 405 juta. Maka total dari kedua produk yang tergores kerugiannya ada 585 juta. Nah, itu temuan yang bisa kita catatkan di temuan dari kelompok kami seperti itu. Apakah sudah menjawab? Jadi jurnalnya seperti apa, Mbak? Adjustment-nya ada nggak? Zona penyesuaiannya kerugian dari penyesuaian sejumlah 585 juta, terus dikredit persediaannya 585 juta.
Ini saya bantu membagi hasil kerjaannya kelompok. Nah, Mbak Rizka tadi yang tanya ini ya, ini penyesuaiannya ini, perhitungannya ini, cuman sayangnya ini kertas kerjanya nggak terlihat ya. Harusnya jurnal penyesuaian itu kan juga kertas kerja kan. Harusnya ini dibikin dalam format kertas kerja. Jadi nomor berapa indeksnya, terus kemudian ini siapa yang melakukan, siapa yang mereview, kapan dilaksanakan, seperti itu. Dilanjutkan. Nanti kalau butuh memperlihatkan perhitungan atau informasi, saya bantu di sini karena tugasnya saya sudah mengunduh dan sudah saya baca untuk khusus kelompok presenternya. Baik, Pak. Apa ada lagi yang ingin menambahkan dari teman-teman? Maaf, tadi saya di laptop tiba-tiba keluar dan ini baru masuk untuk lewat HP. Apakah yang tadi sudah terjawab dari yang coba saya jelaskan untuk Mas Farid? Oh, Bapak, Mbak, di sini saya ingin menambahkan sedikit untuk di laporan racanya sendiri itu memang karena dari soalnya itu saya temukan tidak balance ya antara aset, hutang dan modalnya karena yang ada hanya aset dan hutang, tidak dicantumkan modalnya, begitu. Nah, itu ngaca sebagian, jadi memang tidak semua informasi. Jadi informasinya saya potong khusus untuk yang butuh-butuh aja akun yang kira-kira akan diaudit. Jadi memang tidak semua full. Terima kasih, Pak. Silakan dilanjutkan diskusinya kalau ada yang ingin ditanyakan ke kelompok penyaji. Semuanya cuma satu ya berarti? Iya Pak, terkait perbedaan sediaan yang rusak dan tidak adanya pencatatan barang yang rusak tersebut. Selamat siang, Mbak Ulfa dan teman-teman. Pak Gunawan, mohon izin bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Terdengar. Iya,
mau tanya, jadi di soal itu kan ada laporan penerimaan barang yang tanggalnya itu ada di tanggal akhir Desember. Nah, asumsi dari kelompok kami itu adalah barang retur. Nah, bagaimana menurut kelompok kalian, kenapa kok itu belum dibahas ya sepertinya? Terima kasih. Karena kelompok penyaji di sini saya juga tidak menemukan ya. Nah, saya share informasinya untuk penerimaan barang di awal tahun ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Akhir tahun, Pak. Akhir dan awal tahun kan? Iya, akhir dan awal tahun. Jadi untuk uji cut off-nya, Pak. Nah ini ya. Tadi saya lihat di kelompok penyaji juga belum ada ini ya, belum di audit ini ya. Kan dijelaskan kelompok penyaji. Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau mungkin dari kami yang ada kesalahan, yaitu kalau kami ngiranya itu adalah terkait kayak pengiriman barang gitu ya Pak. Jadi bahwa barang tersebut sudah diterima oleh pihak pelanggan seperti itu. Kalau itu mungkin laporan pengiriman barang ya bukan penerimaan. Atau mungkin kita beda persepsi aja, atau kayak gimana ya Mbak ya? Kalau kita sebenarnya juga itu ngira itu adalah laporan penerimaan barang, jadi barang dari gudang dikirimkan ke pihak pembeli, terus pembeli menerima di tanggal tersebut di awal tahun gitu Mbak. Itu yang tadi sempat dari kelompok kami juga sempat diskusikan itu. Begitu Mbak. Oke, ini jelas ya laporan penerimaan barang. Kira-kira ini yang bikin klien atau pihak ketiga? Kalau kita dapat buktinya kan yang bikin pasti klien ya ini ya. Klien. Ya, yang bikin klien berarti dia menerima barang setelah atau menjelang akhir tahun, di sini akhir tahun 2013. Nah, di sini kalau kalian melihat ada voucher penerimaan ya ini ya. Voucher penerimaannya semuanya tertanggal, jadi ada retur ini ceritanya. Ada retur 1, 2, 3, 4. Ada 4 retur. Ya, ada 4 retur. Ya. Ada 4 retur di akhir periode. Ya. Nah, nanti kalian cocokkan dengan laporan sediaannya. Ada tidak returnya itu di akhir periode? Kalau tidak ada berarti ini semuanya belum tercatat. Ya, semuanya belum tercatat. Nah, kenapa belum tercatat? Kalian cek di sini. Nah, ini ada FOB atau freight on board-nya ya. Gudangnya perusahaan di mana? M, Pak. M. Gudang perusahaan di M ya. Gudang perusahaan di M. Artinya apa?
Ada kalau 2 barang yang harusnya diterima, Pak. ya, artinya kalau di sini kan FOB-nya M. Artinya kalau ini di sini tanggal diterimanya itu tanggal berapa nih? Masih 31. tahun 2013 ya. Ini ya. Jadi terimanya di akhir tahun. FOB-nya M, artinya dia sudah sampai barangnya kan? Ya kan? Nah, karena FOB M barangnya sampai, harusnya ini dikurangkan dari jumlah sediaan DVD. Bisa dipahami ya? Dan menyesuaikan penjualan karena dia kan retur ya. Jadi angka penjualan DVD-nya harusnya juga berkurang. Kalau tidak terrefleksi di laporan sediaan, kalau di penjualan mungkin belum terlalu kelihatan ya. Kalau tidak terrefleksi di sediaan atau di laporan laba rugi harusnya ada jalan kotor, jalan bersih. Berarti kalian harus mengajukan penyesuaian. Ya. Tapi kan baru satu nih. Nah terus berikutnya, oh ini ada yang diterima tapi menerimanya setelah tahun periode audit, ya kan? Setelah tahun periode audit, tapi tunggu dulu. FOB-nya apa dulu? Ya, bisa dipahami ya, kalau FOB-nya itu destination point, barang itu baru diakui ketika sudah sampai. Kalau FOB-nya itu shipping point, barang itu bisa sudah pindah hak miliknya pada saat dikirimkan. Jadi gampangnya gini, ketika barang-barang ini diretur, pertama, FOBM itu baru akan diakui oleh perusahaan lagi, kliennya ini, apabila barangnya sudah diterima. Nah, kebetulan barangnya sudah diterima di akhir periode. Berarti ini harusnya diakui sebagai retur. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua ini, yang returnya tertanggal juga mendekat di akhir tahun, itu tapi diterimanya tahun berikutnya, ya, awal tahun berikutnya. Tapi tunggu dulu, FOB-nya S. Berarti ketika dikirimkan tanggal ini, seharusnya sudah langsung diakui adanya retur. Seperti itu. Ya. Terus Pak, mau kemudian tanya Pak. Sebentar, saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Kemudian untuk yang berikutnya, ini juga sama. Tanggal returnya adalah akhir tahun kemarin, gitu ya, akhir tahun itu ya, akhir tahun audit. Tapi FOB-nya M. Ya, FOB-nya M itu artinya berarti retur itu baru diakui ketika sudah diterima. Nah, diterimanya baru tahun berikutnya. Berarti ini tidak perlu yang ini ya, ini tidak perlu disesuaikan atau tidak perlu dianggap sebagai retur tahun 2013. Ya. Demikian juga yang keempat ini yang terakhir, ya, ini FOB-nya S berarti ketika kirim seharusnya sudah diakui retur. Jadi dari 4 retur ini, retur yang ini 1, 2, dan 4 ini harusnya diakui sebagai retur dan menyesuaikan saldo sediaan baik DVD, terutama DVD ya karena CD-nya tadi tidak ya, menyesuaikan saldo sediaan DVD. Kalau ternyata di laporan sediaan, terus kemudian di laporan penjualan, itu belum disesuaikan dengan 3 angka ini, maka kalian harus mengajukan jurnal penyesuaian. Oke, tadi siapa yang nanya? Rafi, Pak. Pak, itu yang untuk penerimaan di luar tahun periode audit, itu bisa dikategorikan sama resiko bawaan nggak Pak ya? Ya, ini masuk resiko bawaan karena kan ada istilahnya goods in transit gitu ya, nggak cuman kasnya aja deposit in transit, tapi goods in transit kan juga. Nah, goods in transit itu apakah akan jadi milik perusahaan atau belum kan tergantung FOB-nya ini tadi. Ya. Jadi retur itu kan sebenarnya merupakan resiko bawaan kan retur. Retur sendiri sudah merupakan resiko bawaan ya. Jadi tapi ya biasanya itu. Kalau di yang di real kenyataan itu biasanya ada yang beberapa masukkan ke itu pendapatan lain-lain sih Pak. Maksudnya ada orang yang supaya nggak kedeteksi itu malah dimasukkan ke akun-akun lain. Jadi nggak masuk in transit. Makanya saya tanya itu resiko bawaan apa enggak sih? Ya, ini resiko bawaan ya. Jadi ini memang resiko bawaan, makanya ada pengendalian yang dikendalikan adalah pada saat kita mengirimkan barang. Pastikan barangnya itu memang
sesuai dengan ya istilahnya deskripsinya gitu ya. Kalau enggak kan nanti dia akan dikembalikan gitu. Intinya kan seperti itu. Terus kemudian kalau kita sudah menjual, otomatis kan kita sudah mencatat, maka ketika diretur dan memang ada kebijakan pada kontraknya itu memang diperbolehkan, misalnya barangnya tidak sesuai atau ada yang rusak atau dan lain sebagainya, itu boleh diretur, sehingga kalau memang barangnya itu memenuhi syarat untuk retur, maka dia boleh diretur. Nah, ini merupakan resiko bawaan gitu ya. Makanya cara pengendaliannya ya ketika dia mengirimkan itu ada yang namanya quality checking. Ya, ada prosedur yang memastikan supaya barang yang dikirim itu sudah sesuai ya, dan tidak ada yang basi atau tidak ada yang rusak gitu. Ya, kalau misalnya dia dimasukkan ke pendapatan lain-lain itu sebenarnya malah aneh karena kan tidak ada pendapatan kan. Ini pengurang pendapatan gitu lah. Ini kan pengurang pendapatan gitu ya. Jadi kalau dimasukkan ke pendapatan lain-lain itu malah lucu. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa teknik dari akuntan kalau ingin menyembunyikan itu ada retur atau tidak, itu juga ada beberapa gitu ya. Tapi kalau masuk ke pendapatan lain-lain ya masa retur dimasukkan ke pendapatan lain-lain gitu kan. Karena ini mengurangi pendapatan dari pendapatan kotor menjadi pendapatan bersih, salah satunya yang mengurangi adalah adanya retur ini tadi. Itu Mas apa tadi? Raffian ya? Ya, Pak. Pak, sebentar mau tanya Pak, konfirmasi. Berarti ini yang retur ini berbeda dengan yang tadi untuk penyesuaian yang barang tergores dan berjamur itu ya Pak? Iya, beda. Jadi kalau barang tergores jamur kan memang auditor senior kalian kan yang minta toh, karena tahu bahwa di di gudangnya tuh memang ada barang yang tergores dan berjamur. Cuman memang kalau tidak salah itu antara barang tergores dan berjamur itu kan punya karakteristik yang berbeda ya. Sebentar. Nah, kalau kita melihat observasi ini ya, 15% dari sediaan memang berjamur sehingga tidak lagi mempunyai nilai. Nah, kalau kita lihat di situ kan berarti ini yang ini yang harusnya nanti dibuat cadangan. Ya. Angka ini yang dibuat dicadangkan. Ya, tidak mempunyai nilai berarti dia dicadangkan terlebih dahulu. Ya, kalau kayak salah dia kan mintanya itu. Ya. Ini dicadangkan. Sedangkan yang dua ini itu akan menurunkan begini ya. Nilai pasarnya 10% dari nilai kos. Nilai pasarnya hingga 10% dari nilai kos. Berarti ini akan menurunkan harga jual atau nilai kos. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Paling tidak ada dua temuan. Yang temuan yang pertama memang ini harus disesuaikan. Terus kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan retur. Tadi sudah ada yang tanya ya. Karena di kelompok penyaji tadi sebenarnya tidak melihat ini sebagai masalah gitu ya. Karena tidak paham penerimaan barang itu ini artinya ada retur yang terjadi. Pak Gun, izin bertanya Pak Gun. Ya, silakan. Kalau misalnya kita juga melihat dari total biaya produksinya, kira-kira itu relevan nggak Pak Gun? Karena saya lihat di dalam bunyi soalnya ada juga mempertanyakan kaitan dengan apa itu biaya tenaga kerja langsung begitu. Sehingga dan di dalam proses auditnya juga diminta untuk menambah prosedur tambahan untuk audit HPP-nya begitu. Sehingga saya berpikir apakah kita juga perlu melihat laporan produksinya untuk mengkoreksi total biaya produksinya begitu, karena ada rasio-rasio yang kita hitung antara
DVD dengan CD itu tidak efisien DVD-nya gitu, ongkos produksinya, sehingga biaya TKL-nya itu bisa dikoreksi begitu. Oke, kalau itu melakukan tes itu maksudnya gini, kalian kan dapat informasi mengenai harga kan dan cost-nya, ya kan? Terus kalian kalikan aja dengan jumlah sediaan yang terjual gitu. Jadi kalian total jumlah sediaan terjualnya berapa, terus kemudian kalian kalikan harganya seperti itu. Jadi dari situ kan kalian bisa kira-kira menghitung HPP dan penjualan. Itu selisih enggak, selisihnya seberapa banyak. Karena gini, kalau kita menghitung penjualan sih nggak masalah gitu kan. Karena harga jumlah kepingan yang dijual dengan jumlah kepingan yang ini apa namanya kalikan itu kan mestinya sama gitu kan. Terus kemudian yang mungkin sedikit berbeda adalah HPP. Tapi di sini kalian apa namanya bedanya adalah kalian harga pembeliannya dan ongkos biaya produksinya kan tetap ini ya, sehingga itu juga tidak ada masalah. Nah beda lagi kalau misalnya ternyata katakanlah dari manajemen menetapkan harga sekian atau menetapkan cost-nya sekian, istilahnya adalah standar costing gitu ya, standar costing. Akan tetapi ternyata cost sesungguhnya itu berubah-ubah. Misalnya kenapa? Karena harga beli sediaan mentahnya kan bisa berubah-ubah. Ya. Sehingga ada varians dari standar costing tuh misalnya. Tapi variansnya ini kita lihat signifikan atau tidak variansnya. Kalau signifikan berarti kita harus mengajukan penyesuaian untuk standar costingnya gitu. Kalau tidak ya berarti tidak masalah. Tapi di sini itu bukan masalahnya. Jadi saya desain ketika kalian ngetes pakai harga dan cost yang diberikan oleh manajemen pasti nggak ada perbedaan gitu. Jadi itu yang dimaksud gitu ya. Terus kemudian ini adalah breakdown dari apa namanya masing-masing yang diproduksi. Jadi kalau nggak salah itu yang pertama dan ketiga ini produksi DVD, sedangkan yang kedua ini adalah produksi CD gitu ya. Nah di sini kalian cuma tinggal ngecek aja apakah ini totalnya sama tidak dengan apa namanya sediaan yang digunakan. Misalnya kalian cek kepingannya ini 2M, cost-nya benar apa tidak, terus kemudian biaya tenaga kerjanya ini kalau ini diaudit sendiri ya di siklus personalia, terus kemudian di overhead ini juga salah satunya diaudit sendiri di siklus personalia ya. Dengan asumsi ini sudah diaudit di siklus yang lain gitu ya, maka anggap aja tidak ada temuan, berarti kepingan ini plus ini totalnya sekian, ini sama tidak dengan sediaan yang diproduksi di tadi misalnya laporan jadi misalnya sediaan nah misalnya di sini sediaan DVD kan ada produksi kan. Nah ini produksi DVD kuantitasnya sekian ya, cost-nya sekian, totalnya sekian, 6 juta, benar atau tidak? Kalau sudah berarti sudah cocok, seperti itu aja. Pak Gunawan, tapi kalau misalnya kita kembangkan rasio yang tadi yang ada di dalam materinya Pak Gunawan juga gitu, untuk mengukur rasio antara efisiensi penggunaan finished good dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung, sehingga nanti pendapat saya begitu, saya lihat dari laporan produksi, total biaya produksi produk 1 dan 3 itu kemahalan begitu, karena berdasarkan rasio yang ada di materi yang pernah dijelaskan sebelumnya. Karena saya coba buat rasionya itu antara produk 1 dan produk 3 itu kurang efisien dibandingkan produk 2 begitu, sehingga kemahalan ongkos biaya tenaga kerja langsungnya sehingga berujung ke total biaya produksi yang lebih mahal. Sehingga kita bisa hitung misalkan untuk order 1 itu semestinya kalau kita gunakan rasionya sama seperti memproduksi CD, biasanya total biaya produksinya hanya 5 juta. Kemudian order ketiga itu total biaya produksinya hanya 7.300.000. Karena ada koreksi di biaya tenaga kerja langsung yang tidak efisien dari produksi 1 dan produksi 3 berdasarkan pengembangan rasio dari
barang jadi dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung. Itu pandangan saya saja sih Pak Gunawan. Ya, tidak apa-apa. Tapi kita bisa lihat di sini biaya tenaga kerja langsungnya ini kan meningkat sesuai dengan jumlah kuantitas yang diproduksi kan? Benar nggak? Ini kita lihat aja nih kuantitasnya 2 juta keping. Iya. Tenaga kerja langsungnya 3 miliar. Sementara yang ini kuantitasnya hampir 3 juta keping. Tenaga kerja langsungnya 4,4 miliar. Terus kalau kita lihat yang order 2 kuantitasnya cuma 1,7 sehingga biaya tenaga kerja langsungnya 850. Maksudnya ini kan kenapa antara ini dan yang 2 di atas ini beda jauh gitu kan. Nah, maksudnya gitu kan. Nah, ini bisa jadi karena memang karena produknya beda. Jadi yang ini kan jelas produknya adalah DVD. Yang ini produknya adalah CD, ya, sehingga bisa kita ambil simpulan memproduksi CD itu biaya tenaga kerja langsungnya lebih murah, bisa selidiki misalnya, oh ternyata memang upahnya untuk yang produksi CD itu lebih murah karena skillnya lebih rendah misalnya. Ya, sedangkan yang DVD upahnya lebih tinggi kalau memang skillnya lebih tinggi. Seperti itu. Tapi itu memang harus diaudit di siklus personalia. Makanya tadi saya bilang untuk yang 2 ini itu anggaplah sudah diaudit di siklus personalia, kemudian sudah tidak ada temuan gitu maksudnya. Oke. Itu Baik. Pak Aron paham ya? Baik, paham Pak Gunawan. Baik. Terima kasih Pak. Oke, mungkin untuk kelompok penyaji bisa ditutup. Nanti saya ambil alih tuh ya. Baik. Silakan kelompok penyaji. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kepada Pak Gun. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok penyaji. Mungkin menyambung ke kelompok penyaji, kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tugas siklus produksi, sebenarnya soalnya ini sederhana, tapi karena transaksinya itu cukup sulit, ya karena dia agak artikulasi dengan beberapa siklus yang lain, siklus pendapatan ada, pengeluaran ada, siklus personalia ada, jadi transaksi semacam ini menjadi kompleks. Biasanya kalau di KAP memang kalau untuk siklus produksi ini biasanya yang ngerjain adalah senior auditor gitu ya. Dan kalau junior itu kayak siklus investasi, terus kemudian siklus kas gitu ya. Siklus pendapatan mungkin kadang juga bisa, pengeluaran juga, tapi kalau siklus produksi biasanya diberikan ke senior auditor. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Atau sudah paham semua? Semuanya mestinya 2 tadi ya, kalau saya desainnya sih. Jadi pada retur dan pada yang memang sudah diminta oleh auditor pencadangan. Tapi pastikan tadi ada juga, meskipun saya bilang laporan observasi tadi itu perhatikan. Nah, ini tadi ya ada 15% yang memang tidak ada nilai, tapi ada yang cuma bergores, ya antara berjamur dan bergores. Perlakuan penyesuaiannya berbeda, artinya seharusnya kalian membuat paling tidak 2 atau 3 penyesuaian untuk 3-tiganya ini. Ya. Yang satunya ini dianggap sebagai misalnya ya, tadi auditornya ngomong apa? Nah, oke. Nah, di sini 15% dari sediaan tadi sudah diceritakan ya, berarti kan sudah tidak lagi mempunyai nilai. Kita diminta untuk mengusulkan akun cadangan. Nah, akun cadangannya karena diminta dari sini, gitu ya, dari sini, ya maka pertama 15%-nya ini kita hilangkan terlebih dahulu, ya, kita anggap rugi, ya, sehingga kita akan mengakui beban kerugian cadangan
ya. Terus kemudian kreditnya adalah cadangan kreditnya adalah inventory yang dikurangin ya. CD dan CD 15%, DVD 15% atau di total gitu ya. Kalau ini kepingan, sorry, dan kepingan aja ya. Berarti kepingannya dikurangi merupakan beban kerugian sekian gitu ya. Jadi saya mengakui adanya beban kerugian sekaligus saya mengakui pengurangan inventory. Ya. Tapi berikutnya itu kita akan membentuk akun cadangan. Ya. Nah kalau kita membentuk akun cadangan berarti kita hitung lagi 15% dari kepingan yang bersisa, yang dicadangkan, ditambahkan dengan 10% dari masing-masing ini tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ini. Tadi ya, ini tidak berarti hanya satu jurnal penyesuaian, ini ya. Ini bisa lebih dari satu jurnal penyesuaian. Nah, karena satu, kita harus mengakui kerugian terlebih dahulu. Kedua, baru kita akan membuat pencadangan. Ya. Oke. Nggak kedengaran pertanyaannya, Mas Adit. Maaf. Belum terdengar ya Pak. Maaf Pak, untuk pencadangan ya itu kan persen lagi Pak, dan kita itu harus menjurnalkannya lagi. Itu untuk penjurnalan itu sendiri ya Pak ya. Oke, untuk cadangan ya, kalau kalian masih ingat kan pembuatan jurnal cadangan, ada yang langsung dan tidak langsung metodenya ya. Misalnya Pak, yang lebih gampang adalah kalau kita bisa mengakui kan cadangan kerugian cadangan kerugian itu kan pasti akunnya kan kredit, ya kan? Yang kan akunnya kredit. Sehingga di sini kita tidak, kalau yang metode tidak langsung itu misalnya gini, ini rugi 15%, ya kan? Terus kemudian ini juga ada penurunan nilai 10%, berarti 10% ini dianggap rugi. Oke. Nah, ini ya. Jadi gini misalnya ini saya yang pakai yang tidak langsung ya, beban kerugian. %15 dulu tadi, 15% terhadap cadangan. Seperti ini. Ya. Yang 15%. Terus kemudian untuk yang CD sama. Saya langsung mengakui beban kerugian yang 10% untuk DVD, CD, cadangan. Sama juga untuk yang DVD juga saya mengakui seperti ini, gitu ya. Jumlah totalnya ini kalau karena cadangannya berarti kan total yaitu 15% dari 15% kepingan, cadangan CD 10% dari nilai cost-nya, cadangan DVD 10% dari nilai cost-nya tadi. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian bagaimana kita tahu cadangan ini mengurangi si CD atau DVD ya kan? Otomatis kan ini adalah misalnya tadi kepingannya sekian. Ya, kepingannya sebesar 22 ini dikalikan berapa 1000 ya. Misalnya contohnya kepingannya sekian, maka ini adalah jumlah kos kepingan kotor, namanya gitu ya. Kos kepingan kotor. Berarti kemudian saya kurangi cadangan besar ya ini yang sudah kita hitung tadi cadangannya. Ya, jadi misalnya 22
sekian tadi ya. Tadi. Nah, ini adalah kepingan bersih istilahnya, kepingan bersihnya. Atau istilahnya adalah net realizable value, NRV. Kira-kira gitu, Mas Adit? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Tentu saja itu hanya salah satu alternatif ya, karena metodenya kan ada dua. Yang langsung atau yang tidak langsung. Yang langsung tadi langsung ke inventory, gitu ya. Jadi inventorinya langsung dilaporkan bersih. Yang tidak langsung itu melalui akun cadangan. Ketika ada kerugian maksudnya. Ya, ketika ada kerugian. Oke, ada pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan siklus produksi? Saya persilakan. Sudah paham nih semuanya? Oke, kalau sudah paham berarti tinggal ujian nanti ya. Oke, saya sedikit menjelaskan sebelum kita nanti seperti biasanya saya ngecek secara acak presensi gitu ya. Untuk minggu depan kita akan mendiskusikan investasi. Siklus investasi mestinya kalian ini gampang ya, ini kaitannya dengan yang jangka panjang gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini siklus investasi jangka panjang berarti aset tetap. Siklus pendanaan jangka panjang berarti hutang ya, atau bisa juga saham ya. Karena itu kan yang sumber dana dari perusahaan itu pertama adalah dana dari pemilik atau modal atau saham. Yang kedua adalah dana dari pihak ketiga atau biasa disebut sebagai leverage atau pengungkit atau hutang jangka panjang. Ya. Nah, di sini seperti biasa kalian harus memahami dulu aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Sehingga di sini ada dua hal itu tadi. Kemudian tentukan tujuan audit khususnya, baik untuk yang siklus investasi maupun yang siklus pendanaan seperti ini, gitu ya. Jadi dibedakan jadi dua, ya. Akun-akunnya apa? Ya tadi sudah saya sebutkan. Kalau akunnya siklus investasi, itu ya mestinya berhubungan dengan aset tetap. Ya di sini kalau saya katakan, gitu ya. Aktivitas gitu ya. Nah, ini aset tetap. Oh, ini ada contohnya aja. Oke, ya intinya tadi ada dua ya. Yang satu pasti berhubungan dengan aset tetap. Terus kemudian yang financing activities tadi hubungannya dengan modal, ya, bisa saham gitu ya, dan atau hutang jangka panjang, ya tadi. Sehingga akunnya paling tidak itu. Kalau saya mau mengaudit siklus investasi, pasti saya akan melihat ke aset tetap. Saya mau mengaudit siklus pendanaan, jadi saya paling tidak akan mengaudit hutang jangka panjang dan akan mengaudit saham, ya atau modal saham, ya. Oke, tadi ada dua nih ya, ini tujuan audit khusus untuk yang siklus investasi. Ya, ini dicontohkan di sini adalah untuk tujuan transaksi di sini ya. Misalnya ini aja, cut off all acquisitions of planned assets, ya kan? Jadi ini ada planned asset atau penghapusan disposal ya, penghapusan plan aset itu bisa karena memang sudah habis masa ekonomisnya dan tidak bisa digunakan lagi, ya, atau dijual atau ditukar.
ya ini disposals, and repair and maintenance transactions. Ya, jadi kalau ada perbaikannya kalau perbaikan biasa mungkin tidak akan mempengaruhi akun aset tetapnya, tapi kalau perbaikan luar biasa, istilahnya overhaul gitu ya, yang akan memperpanjang umur aset, misalnya umur ekonomisnya, itu ada kemungkinan besar harus dikapitalisasikan ke dalam asetnya itu misalnya ya. Sudah dicatat pada periode akuntansi yang diaudit misalnya. Jadi kalau misalnya terjadi ada perbaikan-perbaikan atau ada penjualan, ada di akhir tahun atau awal tahun berikutnya, itu pastikan itu memang berkaitan dengan aset yang ada di tahun pada saat diaudit misalnya. Sehingga tidak semuanya sudah dicatat dengan lengkap di sini ya, cut off ini. Oke. Demikian juga untuk yang siklus pendanaan. Nah ini sudah jelas ada dua tadi ya, long term debt dan stockholders equity. Ya. Audit objektif secara khusus juga. Nah ini berkaitan dengan ini misalnya completeness tadi, semua hutang dan biaya bunga, ya, serta transaksi ekuitas, jual beli saham, gitu ya, dividen juga termasuk, itu sudah dicatat secara lengkap semuanya. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Terus kemudian berkaitan dengan langsung aja ke tes substantif sama gitu ya. Tes struktur transaksi secara umum, misalnya di sini kalian lihat vouching ke penambahan aset, pengurangan aset, sehingga nanti mestinya ketika kalian membuat kertas kerja ada yang namanya schedule aset tetap, isinya penambahan, pengurangan, termasuk depresiasi, itu juga sesuatu yang penting untuk aset tetap. Ya. Oke, terus kemudian untuk yang financing cycle, pendanaan, contohnya ini misalnya mereview otorisasi dan kontrak, ya, confirm debt. Ya, jadi utang jangka panjang bisa dikonfirmasi. Konfirmasi itu nanti kita akan mendapatkan, misalnya kayak konfirmasi ke bank, saya mungkin akan mendapatkan beberapa informasi mengenai saldonya, utang jangka panjang, terus kemudian bunga yang diberikan dan lain sebagainya ya. Sehingga kita harus menghitung ulang bunganya. Ya ini kalau utang jangka panjang. Kalau saham, misalnya contohnya di sini ada enggak di AQ ya, AQ sahamnya bagaimana, hitungnya bagaimana, laba ditahan ya, terus kemudian untuk detail balance-nya misalnya di sini ada beberapa hal, inspeksi saham ya, jadi sahamnya diinspeksi secara fisik gitu ya. Itu juga bisa dicek ya dan seterusnya ya. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya minggu depan akan kita diskusikan. Terus kemudian untuk menghindari apa namanya kerincuan ini tadi, karena pastikan kelompok yang menyajikan itu minggu depan ada 2 kelompok ya, jadi ada 2 siklus, jadi 2 kelompok. Pastikan sebelum diupload semua suaranya itu terdengar dengan jelas ya. Nah, sebelum diupload videonya. Terus kemudian khusus untuk kelompok penyaji, tolong file pekerjaan kalian juga di-attach di forum. Jadi teman-teman yang lain tidak hanya melihat video, tapi juga bisa membaca pekerjaan kalian. Khusus untuk kelompok penyaji. Oke. Untuk minggu depan masih ada 2 kelompok, masih ada ya, bisa ya? Pak Aron, ketua kelasnya. Masih bisa ya dialokasikan 2 kelompok? Ketua kelasnya Mas Aditya, Pak Gun. Ketua kelasnya Mas Iya. Adit. Oke, Mas Adit masih bisa ya dialokasikan 1 kelompok lagi untuk minggu berikutnya. Oke. Alokasikan, Pak. Kira-kira masih 3 presentasi atau 4 presentasi lagi? Kenapa? Masih sisa berapa kelompok yang belum presentasi?
Ada yang tahu tidak? Masih 3 kelompok lagi. Dua. Hah? Terus saya nggak kedengaran nih. Bisa. Kasih angka aja. Oke. Oke. Siti Rahma. Halo, Mbak Siti. Ada nggak Mbak Siti Rahma? Kayaknya nggak izin. Nggak ada ya? Di sini ada tapi tidak respon. Mbak Siti, karena mukanya nggak kelihatan, jadi saya nggak tahu ini ada nggak orangnya. Mbak Siti Rahma. Iya Pak, maaf. Tadi dipanggil orang. Dari mana Mbak? Dipanggil orang. Oh, gitu. Oke. Oke. Mas Adit, tadi berapa kelompok sisanya? Tolong ditulis di chat kalau suaranya putus-putus tadi. Oke, saya lanjutkan. Nailal Munafi. Hadir Pak. Pandu Bintang. Pandu. Nah, ini Mas Pandu mengundurkan diri ya? Udah 3 kali nggak masuk. Mungkin koneksinya gitu, Pak. Kenapa? Tadi Pak meeting, jadi kayaknya mungkin. Maaf Pak, mau jawab. Kemarin Mas Pandu bilang kalau dia lagi ada sibuk pekerjaan Pak. Oke, ini juga sama ya? Mas Pandu Pak, Pandu Oke. Juli. Enggak ada. Oke, saya lanjutkan. Alvin Cendikia. Hadir tidak Mas Alvin? Halo. Mas Alvin hilang. Halo Mas Alvin. Ini videonya juga tidak kelihatan, jadi saya nggak tahu ini ada atau tidak Mas Alvinnya. Saya lihat dulu.
Fatimah Nuraini. Oke, Mbak Fatimah. Oke. Halo, Afrilia Kurnia Sari. hadir Pak. Oke. Adani Aribahun Nadila. Hadir, Pak. Ahsan Muafi. Hadir, Pak. Oke. Dwi Nugraini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terakhir deh. Rama Aditya. Oke. Hadir, Pak. Belum confirm tadi Mas ini ya. Tolong mungkin yang ada kontaknya yang bisa online untuk confirm. Kalau tidak terpaksa saya anggap absen karena di sini namanya ada tapi orangnya nggak kelihatan. Maksudnya videonya nggak ada, jadi saya tidak tahu hadir apa tidak. Oke. Mungkin itu dulu dari saya ya. Ya meskipun jadi gini, kalau di soal itu kan ada misalnya manajernya punya sifat kayak gimana gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari simulasi. Jadi ceritanya kan kalian sebenarnya ini saya berikan simulasi. Cuman sayangnya karena tidak ketemu gitu, jadi saya nggak punya sukarelawan, entah itu dari asisten atau dari kalian sendiri yang berperan jadi manajer atau jadi auditor. Jadi kalau di kelas itu nanti saya akan meminta asisten saya atau kalian sebagai sukarelawan jadi manajer, gitu ya, jadi akuntan dan jadi auditor. Nah nanti kalian kelompok-kelompok audit ini ya, harus datang ke mereka dan nanya, nyari informasi. Tidak seperti di sini kan informasinya saya kasih semua nih. Jadi kalian nanya, nyari informasi. Nah, bagaimana kalian nyari informasi tergantung sifatnya dari masing-masing manajer atau akuntan. Kalau akuntannya itu tadi misalnya cerewet gitu, itu strategi kalian gimana untuk bisa dapat informasi dari orang cerewet gitu ya. Atau akuntannya suka gosip, nah strategi kalian gimana? Nah seperti itu. Jadi itu sebenarnya dibuat untuk simulasi. Cuman sayangnya karena kita kan masa pandemi, jadi nggak bisa langsung ketemu nih. Jadi agak sulit bagi saya untuk bisa membuat model simulasi, gitu ya. Jadi ya otomatis mau tidak mau semua informasinya saya berikan langsung. Saya minta kalian mencoba mengauditnya. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa ada kok manajernya ada yang genit, ada yang mungkin mata keranjang atau gimana itu ya? Karena memang saya saya desain punya peran seperti itu, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk diskusi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ada 2 siklus dan ada 2 kelompok penyaji yang akan menyajikan siklus. Sekali lagi untuk kelompok penyaji selain video rekaman kalian juga tolong unggahkan juga file hasil pekerjaan kalian dan sekali lagi saya minta nanti kalau saya mau mulai diskusi saya harus memastikan bahwa organic viewer dari YouTube atau video teman-teman kalian itu 80% dari mahasiswa atau jumlah mahasiswa gitu ya. Kalau sampai itu saya akan mempertimbangkan untuk menurunkan nilai partisipasi kalian semua karena kalian tidak menonton video temennya gitu ya. Oke. Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya kalian masih ingin ada yang ditanyakan bisa lanjut ke forum diskusi. Termasuk ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok penyaji yang tadi mungkin masih belum jelas bisa lanjut ke forum diskusi.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa SNK-nya selalu diisi, baik itu atas partisipasi sinkron dan asinkron. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.